Timnas Indonesia jadi pelipur lara, Justin Hubner tetap berjuang di tengah karier yang sulit. Meski menghadapi hambatan besar di klub, Justin Hubner tetap menunjukkan loyalitasnya kepada Garuda. Bisakah ini menjadi titik balik kariernya? Berikut ini kisah dramatisnya. Rafael Struijk tiba lebih cepat. Timnas Indonesia siap gempur Myanmar di ASEAN Cup 2024. Keputusan Brisbane Roar memberi izin jadi titik cerah untuk Garuda di laga pembuka. Sudah hampir sebulan, naturalisasi oleh Romani belum juga rampung. Kenapa proses striker keturunan Belanda ini berjalan lebih lambat dari pemain lainnya? Begini ulasan lengkapnya. Maarten Paes ungkap loyalitas supporter Indonesia adalah bahan bakar menuju Piala Dunia. Menggarisbawahi kekuatan supporter sebagai elemen penting. Penuh optimisme, Marcelino Ferdinand siap antar Indonesia juara ASEAN Cup. Fokus pada rasa percaya diri Marcelino dan tim. Pengakuan mengejutkan Kevin Dix, ancaman wasit, dan insiden panas di lapangan. Memberikan kesan misteri dan ketegangan yang ingin diungkap. Nathan Chu Aon ungkap dukungan fans Garuda bikin saya bingung, ini alasannya. Pengalaman unik Nathan bersama Timnas Indonesia akan mengungkap sisi lain dari kegilaan fans yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Menang tipis lawan Bali United, Shin Tae-yong justru peringatkan timnas, apa yang salah? Meski menang di laga uji coba, pelatih tetap tak puas. Temukan alasannya yang membuat pembaca memahami tantangan sesungguhnya. Maes Hilgers di ambang La Liga, apakah pindah ke Sevilla menjadi langkah terbaik? Peluang Maes Hilgers bergabung dengan Sevilla terbuka lebar. Apa yang membuat La Liga menjadi pilihan utama bagi bek muda Timnas Indonesia ini? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi pelipur lara, Justin Hubner tetap berjuang di tengah karier yang sulit. Meski menghadapi hambatan besar di klub, Justin Hubner tetap menunjukkan loyalitasnya kepada Garuda. Bisakah ini menjadi titik balik kariernya? Berikut ini kisah dramatisnya. Tahun 2024 sepertinya menjadi salah satu tahun terberat dalam perjalanan karier pesepak bola muda berbakat Justin Hubner. Nama yang sempat dilulukan sebagai bek masa depan Wolverhampton Wanderers dan Timnas Indonesia ini kini menghadapi kenyataan pahit. Tidak hanya kesulitan menembus skuad utama Wolves, tetapi juga merasakan perjalanan yang kurang mulus selama masa peminjamannya di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Dari kapten Wolves U21 ke Liga Jepang, keputusan yang berujung sulit awalnya, karier Justin Hubner terlihat cerah. Ia menjadi kapten Wolves U21, tampil reguler di Premier League 2, dan bahkan sempat duduk di bangku cadangan Wolves dalam kompetisi utama. Potensinya jelas terlihat dengan peluang menembus tim utama semakin mendekat. Namun sebuah keputusan besar diambil pada Maret 2024. Hubner memilih dipinjamkan ke Cerezo Osaka, klub Liga Jepang, untuk mencari pengalaman baru. Sayangnya, kenyataan jauh dari ekspektasi. Selama di J1 League, Hubner hanya tampil dalam 6 pertandingan dengan total waktu bermain 83 menit saja. Di Piala Jepang, ia pun hanya dimainkan 2 kali. Minimnya menit bermain membuat ambisi besar Hubner terhambat. Tidak ingin berdiam diri, pada Juli 2024, ia memutuskan kembali ke Wolves. Kembali ke Wolves, tetapi kesempatan kian sempit kepulangannya ke Wolves ternyata juga tidak membawa banyak perubahan. Di musim 2024, Hubner jarang masuk dalam skuad Wolves U21. Dari 9 laga Premier League 2 musim ini, ia baru bermain 1 kali,
itu pun tidak bermain penuh. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi Hubner mengingat usianya yang masih muda seharusnya menjadi momen emas untuk berkembang. Timnas Indonesia pelipur lara di tengah karier yang sulit. Di tengah kesulitan di level klub, Timnas Indonesia menjadi tempat Hubner tetap menunjukkan potensinya. Sepanjang 2024, ia telah tampil 12 kali untuk tim senior Garuda, selalu menjadi starter. Tidak hanya itu, di Piala Asia U23 edisi 2024, Hubner juga menjadi andalan timnas U23 dengan mencatatkan 5 penampilan. Namun dengan karier klub yang meredup, apakah posisi Hubner di timnas Indonesia juga terancam? Bagaimana pendapat Anda? Haruskah Justin Hubner segera mencari klub baru untuk menyelamatkan kariernya atau justru fokus meningkatkan performanya bersama timnas Indonesia? Yuk bagikan opini Anda di kolom komentar. Rafael Struijk tiba lebih cepat. Timnas Indonesia siap gempur Myanmar di ASEAN Cup 2024. Keputusan Brisbane Roar memberi izin jadi titik cerah untuk Garuda di laga pembuka. Kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa Rafael Struijk dapat bergabung lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Awalnya pemain andalan ini dikabarkan baru akan bergabung mulai babak semifinal, namun kini ada angin segar. Struijk siap bergabung sebelum laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember mendatang. Hal ini tentu menjadi kabar baik, terutama bagi pelatih Shin Tae-yong yang sebelumnya hanya memiliki opsi Hoki Caraka dan Struijk untuk memperkuat lini depan pada fase grup. Kehadiran Struijk memberikan harapan baru bagi skuad Garuda yang saat ini banyak diisi pemain muda berusia 22 tahun ke bawah karena keterbatasan opsi pemain. ASEAN Cup kali ini memang menjadi tantangan tersendiri karena tidak termasuk dalam kalender FIFA Matchday, sehingga klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya. Situasi ini membuat PSSI harus bekerja ekstra keras untuk memastikan timnas tampil dengan kekuatan penuh. Sumarji menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk memastikan kekuatan terbaik di lini depan dan serang. Dari skuad yang ada kan diisi mayoritas anak-anak kita usia 22 tahun ke bawah, ujar Sumarji. Ia juga menambahkan bahwa diskusi intens dilakukan dengan staf pelatih untuk mencari solusi terbaik bagi tim. Salah satu opsi yang akhirnya diambil adalah berkomunikasi langsung dengan klub pemain, terutama untuk posisi lini depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara langsung menghubungi Brisbane Roar untuk membahas izin Struijk bergabung lebih cepat. Hasilnya, pihak klub akhirnya memberikan lampu hijau agar Struijk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada 8 Desember, sehari sebelum laga melawan Myanmar. Kemarin langsung saya lapor ke ketum dan ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8, kata Sumarji penuh syukur. Kehadiran Struijk di Myanmar pada tanggal 8 Desember nanti menjadi opsi terbaik bagi Timnas Indonesia untuk tampil dengan kekuatan penuh. Shin Tae-yong tentu akan mempertimbangkan apakah Struijk sudah siap untuk langsung dimainkan melawan Myanmar. Jadi tanggal 8 sudah di Myanmar. Jadi kalau dirasa perlu tanggal 9 bisa diturunkan, tutup Sumarji optimistis. Apa pendapat Anda? Kehadiran Struijk lebih cepat tentu menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Menurut Anda, apakah dengan skuad yang ada saat ini Garuda mampu berbicara banyak di ASEAN Cup 2024? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sudah hampir sebulan, naturalisasi oleh Romain belum juga rampung.
Kenapa proses striker keturunan Belanda ini berjalan lebih lambat dari pemain lainnya? Begini ulasan lengkapnya. Proses naturalisasi pemain keturunan asal Belanda oleh Romani ternyata masih menemui kendala. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima berkas resmi dari PSSI untuk melanjutkan proses tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa naturalisasi oleh Romani sudah mulai berjalan sejak 16 November 2024. Bahkan momen ini terasa spesial karena disusul oleh kehadiran Romani saat menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sehari sebelum proses diumumkan. Meski begitu, nyatanya hingga hampir sebulan berlalu, berkas yang ditunggu Kemenpora tak kunjung tiba. Ya, kalau untuk oleh Romani, saya masih menunggu PSSI, kata Dito Aryo Tejo saat ditemui di kantor Kemenpora pada Rabu. Situasi ini cukup kontras dibandingkan dengan beberapa pemain keturunan sebelumnya seperti Kevin Dix, Mads Hilgers, dan Liano Reijnders yang naturalisasinya berjalan cepat. Misalnya, Kevin Dix hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk menyelesaikan seluruh proses, mulai dari pengajuan hingga debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Namun untuk oleh Romani, proses ini seperti jalan di tempat. Padahal keberadaan striker berusia 24 tahun yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan ini dinilai penting untuk memperkuat lini depan Garuda. Menurut Dito, belum ada pengajuan resmi dari PSSI. Sampai sekarang belum mengajukan resmi, jadi kita tunggu saja, ujarnya. Terkesan ada kelambatan dalam koordinasi yang membuat proses ini berbeda dibandingkan naturalisasi pemain lain yang biasanya dilakukan dengan cepat. Kondisi ini sempat menjadi sorotan dalam rapat di DPR beberapa waktu lalu. Ada anggota Komisi X DPR RI yang mempertanyakan kebiasaan PSSI memproses naturalisasi pemain di menit-menit akhir atau injury time. Meski laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan digelar pada Maret 2025. Waktu yang panjang ini seharusnya menjadi kesempatan emas bagi PSSI untuk menyelesaikan proses Romani lebih cepat. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain, dua lawan yang jelas membutuhkan kekuatan penuh di lini depan. Namun dengan proses naturalisasi yang masih tertahan ini, mampukah Romani bergabung tepat waktu dan memberikan dampak besar bagi Garuda? Apa pendapat Anda? Menurut Anda, apakah lambatnya proses naturalisasi ini akan berdampak pada performa Timnas Indonesia di laga-laga mendatang? Atau apakah ini hanya soal waktu sebelum Romani resmi memperkuat skuad Garuda? Berikan komentar Anda di bawah. Maarten Paes ungkap loyalitas supporter Indonesia adalah bahan bakar menuju Piala Dunia. Menggarisbawahi kekuatan supporter sebagai elemen penting. Kiper andalan Timnas Indonesia Maarten Paes memberikan pandangan yang menggetarkan tentang supporter setia skuad Garuda. Menurutnya, dukungan luar biasa dari para fans menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju pentas sepak bola dunia. Antusiasme supporter Timnas Indonesia tak pernah surut, bahkan semakin membara. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi bukti nyata. Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh sesak dengan ribuan supporter yang tak henti-hentinya memberikan dukungan luar biasa. Maarten yang kini bermain untuk Dallas FC mengaku terpesona dengan kegilaan dan loyalitas para penggemar Indonesia. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, ungkapnya penuh semangat. Ia bahkan membayangkan bagaimana atmosfernya jika Indonesia berhasil mencapai Piala Dunia. Bagi Maarten, supporter Indonesia tidak hanya memberikan semangat di laga kandang,
tetapi juga selalu hadir meski timnas berlaga di luar negeri. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, katanya dilansir dari laman Kita Garuda. Dukungan fanatik ini menurutnya menjadi kombinasi sempurna dengan performa tim yang semakin solid. Kepercayaan diri para pemain pun meningkat karena mereka tahu ada jutaan hati yang selalu mendukung, baik di stadion maupun dari rumah. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, tambah Maarten optimis. Maarten juga menyoroti potensi besar yang dimiliki timnas Indonesia. Meski gagal lolos ke Olimpiade 2024, ia percaya bahwa pengalaman itu menjadi motivasi berharga bagi para pemain muda untuk terus berprestasi. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Tutupnya penuh harapan. Bagaimana menurut Anda peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia? Apakah dukungan luar biasa supporter bisa menjadi kunci utama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan. Penuh optimisme, Marcelino Ferdinand siap antar Indonesia juara ASEAN Cup. Fokus pada rasa percaya diri Marcelino dan tim. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat yang kini memperkuat Oxford United, dengan penuh keyakinan menyuarakan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia meraih gelar juara di ASEAN Cup 2024. Tidak main-main, ia menegaskan bahwa menjadi juara adalah mimpi terbesarnya sekaligus harapan seluruh bangsa Indonesia. Skuad Garuda masuk dalam grup B bersama tim seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di atas kertas, Indonesia menjadi salah satu unggulan untuk lolos ke fase berikutnya. Namun, jalan menuju juara tidak akan mudah. Thailand dan Vietnam dipastikan menjadi lawan tangguh yang juga mengincar trofi bergengsi ini. Keyakinan Marcelino semakin membara setelah melihat persiapan maksimal yang dilakukan skuad Garuda. Ditambah dengan hasil positif di laga uji coba melawan Bali United, kepercayaan diri seluruh pemain pun semakin menguat. Harapan saya adalah saya ingin membawa Indonesia menjadi juara. Tentu saja itu harapan saya juga, ucap Marcelino penuh semangat dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Goalpost. Sebagai negara yang belum pernah menjuarai ASEAN Cup, Marcelino merasa ini adalah momentum yang harus dimaksimalkan. Dengan semangat muda dan kerja keras, ia yakin gelar juara bisa diraih. Mimpi saya karena kami tidak pernah menang di kompetisi ini. Saya percaya dengan tim saya, Anda tahu orang-orang yang bermain dengan U22, tambahnya. Meski skuad Garuda banyak diisi pemain muda, Marcelino percaya itu adalah kelebihan. Tim ini memiliki kombinasi pemain muda dan senior yang solid, yang mampu memberikan kejutan di turnamen nanti. Keberhasilan hampir lolos ke Olimpiade 2024 menjadi bukti bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk tampil sebagai yang terbaik. Marcelino menegaskan bahwa seluruh pemain memiliki tekad yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Semangat juang ini akan mereka tunjukkan sejak laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Kami memiliki tim yang bagus dan kuat dengan kombinasi pemain yang lebih tua dan pemain muda. Itu sangat bagus. Kami akan berjuang setiap saat untuk memenangkan kompetisi ini, tutupnya penuh optimisme. Perjuangan timnas Indonesia menuju gelar juara ASEAN Cup 2024 akan menjadi sorotan seluruh Asia Tenggara. Mampukah skuad Garuda mencetak sejarah baru?
Dukung dan doakan perjuangan mereka. Pengakuan mengejutkan Kevin Dix, ancaman wasit, dan insiden panas di lapangan memberikan kesan misteri dan ketegangan yang ingin diungkap. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan kepada media Denmark, Bold, tentang pengalamannya diancam oleh wasit saat membela klubnya, FC Copenhagen, dalam laga melawan Dinamo Minsk di Liga Konferensi Eropa. Insiden ini menjadi sorotan setelah Dix mengungkapkan bagaimana wasit Michal Ocenas bersikap tidak biasa terhadapnya sepanjang pertandingan. Kevin Dix baru saja melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, cedera memaksanya keluar lebih awal dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-4 tersebut. Cedera itu juga membuatnya absen saat Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 beberapa hari kemudian. Namun Dix telah pulih sepenuhnya dan kembali membela FC Copenhagen menunjukkan performa impresif, termasuk mencetak gol kemenangan dalam laga melawan Dinamo Minsk. Dalam laga melawan Dinamo Minsk, Dix menceritakan bagaimana wasit Ocenas memperlakukannya dengan cara yang tidak biasa. Sebelum pertandingan dimulai, wasit mendatangi Dix dengan peringatan aneh. Wasit berkata, "Kami mengenal Anda. Kami telah melihat Anda sebelumnya. Itu mengejutkan bagi saya," ujar Dix. Ketegangan memuncak saat Dix terlibat insiden tidak sengaja menginjak kaki pemain Dinamo Minsk, Joseph Okoro. Wasit langsung menghampirinya dengan ancaman keras. Dia berkata kepada saya kenal Anda, diamlah. Saya akan memberi kartu merah kepada Anda, ungkap Dix. Bek serbabisa berusia 28 tahun itu merasa perlakuan wasit tersebut terlalu berlebihan. Dix mengaku insiden tersebut murni kecelakaan dan ia sudah meminta maaf kepada Okoro. "Saya tidak berniat melukai siapapun. Saya sudah meminta maaf, tetapi wasit tampaknya terlalu membesar-besarkan insiden itu," tambahnya. Selain ancaman kartu merah, Dix juga mengungkapkan bahwa sang wasit beberapa kali mengejarnya di lapangan, bahkan sampai memegang tubuhnya. "Saya agak terkejut karena dia benar-benar marah. Jika itu cara mereka mengendalikan pemain, maka tidak masalah, tapi saya pikir itu berlebihan," pungkasnya. Meski insiden ini menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, Dix menunjukkan profesionalisme dengan tetap fokus pada performanya di lapangan. Kembali tampil untuk FC Copenhagen setelah cedera membuktikan tekad kuatnya untuk terus berkembang, baik di level klub maupun bersama Timnas Indonesia. Apakah insiden ini akan berdampak pada kariernya? Atau justru menjadi motivasi tambahan bagi Dix untuk menunjukkan kualitasnya? Kita tunggu aksi selanjutnya. Nathan Chu Aon ungkap dukungan fans Garuda bikin saya bingung, ini alasannya. Pengalaman unik Nathan bersama Timnas Indonesia akan mengungkap sisi lain dari kegilaan fans yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Siapa yang tak kenal Nathan Chu Aon, rising star Timnas Indonesia yang kini membela Swansea City. Pemain naturalisasi ini terus mencuri perhatian baik di level senior maupun U23 berkat performa gemilangnya yang sering menuai pujian dari para pendukung Garuda. Namun siapa sangka Nathan pernah membagikan pengalamannya yang luar biasa setelah bergabung dengan Timnas Indonesia dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BBC, salah satu media ternama Inggris. Nathan mengungkapkan bahwa bergabung dengan Timnas Indonesia menjadi pengalaman yang benar-benar mengesankan. Menurutnya, dukungan totalitas dari fans Garuda membuat momen itu terasa begitu spesial. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya.
Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan dengan penuh antusias. Nathan juga mengaku bahwa sambutan dan dukungan yang ia terima dari penggemar Indonesia jauh melebihi apa yang pernah ia alami saat bermain di Belanda. Hal ini menjadi kejutan yang sangat berkesan baginya. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar. Saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu saya merasa terkejut, ujarnya jujur. Dukungan luar biasa dari fans Garuda membuat Nathan semakin termotivasi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia percaya bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersinar di Asia. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, pungkas Nathan. Pernyataan Nathan ini tentu membanggakan sekaligus memotivasi kita semua untuk terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah Nathan dan skuad Garuda bisa membawa Indonesia menjadi kekuatan besar di sepak bola Asia? Mari berbagi komentar Anda di bawah ini. Menang tipis lawan Bali United, Shin Tae-yong justru peringatkan timnas. Apa yang salah? Meski menang di laga uji coba, pelatih tetap tak puas. Temukan alasannya yang membuat pembaca memahami tantangan sesungguhnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan menjelang penampilan Garuda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam keterangannya di Bali Selasa, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa persoalan taktikal masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan. Dengan waktu yang semakin mepet, Shin Tae-yong berkomitmen memaksimalkan hari-hari terakhir untuk menyempurnakan persiapan timnya. Meski akan tampil dengan mayoritas pemain muda U22, ia optimistis bisa meningkatkan kualitas permainan anak asuhnya. Dalam beberapa hari, beberapa pemain akan datang lagi dan pasti akan memperbaiki taktik-taktik akan lebih detail lagi, ujar Shin Tae-yong. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat melakoni laga uji coba melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Meski berhasil menang dengan skor tipis 2-1, Shin Tae-yong mengaku belum puas dengan performa timnya. Menurutnya, tempo pertandingan masih belum sesuai dengan harapannya, terutama setelah beberapa hari menjalani pemusatan latihan di Bali sejak 28 November hingga 3 Desember 2024. Memang setelah latihan beberapa hari ini baru pertandingan pertama, tapi tempo pertandingan sedikit kurang ya, ungkapnya. Pada ajang yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Tantangan besar sudah menanti, terutama di laga perdana melawan Myanmar yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Trowunna, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember. PR besar di sisi taktikal dan tempo permainan menjadi tantangan utama bagi Shin Tae-yong dan timnya. Bagaimana menurut Anda, apakah skuad Garuda mampu mengatasi tantangan ini dan membawa pulang trofi juara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Maes Hilgers diambang La Liga, apakah pindah ke Sevilla menjadi langkah terbaik? Peluang Maes Hilgers bergabung dengan Sevilla terbuka lebar. Apa yang membuat La Liga menjadi pilihan utama bagi bek muda timnas Indonesia ini? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Bintang muda timnas Indonesia Maes Hilgers semakin dekat dengan peluang mencicipi atmosfer kompetisi elite Spanyol La Liga. Saat ini, bek berusia 21 tahun tersebut masih membela klub Eredivisie FC Twente, tetapi performanya yang luar biasa telah menarik perhatian klub-klub besar dari Spanyol, Italia, dan Belanda.
Meski baru berusia 21 tahun, Mads Hilgers telah menjadi pilihan utama FC Twente. Statistik menunjukkan bahwa ia hanya absen 2 kali dari 14 laga Eredivisie musim ini, menegaskan konsistensi dan kualitasnya sebagai bek tangguh. Dengan catatan tersebut, tak heran jika namanya menjadi incaran banyak klub besar. Agen Mads Hilgers, Yalcin Sarica, mengonfirmasi bahwa minat terhadap kliennya datang dari klub-klub top di Spanyol, Italia, dan Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tetapi saya pikir Mads tidak akan segera menutup pintu pada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, ujar Sarica kepada Voetbal International. Meski spekulasi terus berkembang, Sarica menjelaskan bahwa kepindahan Mads Hilgers baru memungkinkan terjadi setelah musim 2024-2025 berakhir. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub yang berminat, pembicaraan itu kadang-kadang dihidupkan kembali. Tetapi belum ada kemajuan. Menyelesaikan musim ini di FC Twente adalah skenario terbaik. Tetapi Anda tidak pernah tahu bagaimana hasilnya nanti, tambah Sarica. Siapa yang jadi pilihan utama? Berdasarkan data dari Transfermarkt, 3 klub disebut sebagai kandidat utama untuk mendatangkan Mads Hilgers. Sevilla FC La Liga dengan peluang 50%. PSV Eindhoven Eredivisie dengan peluang 48%. Bologna Serie A dengan peluang 13%. Sevilla menjadi pilihan terkuat bagi Hilgers, mengingat kompetisi La Liga menawarkan tantangan dan prestise yang lebih besar. Jika kepindahan ini terrealisasi, Hilgers akan menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang sukses menembus salah satu liga terbaik dunia. Apakah kepindahan Mads Hilgers ke Sevilla adalah langkah terbaik untuk kariernya? Ataukah bertahan di Eredivisie bersama PSV justru lebih ideal? Yuk bagikan opini Anda di kolom komentar.